Wa an Qatadah qala, dari Qatadah beliau mengatakan haddatsa Ibnu Sirin rajulan bi haditsin 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin, yaitu Muhammad bin Sirin, beliau menyampaikan hadis kepada seorang laki-laki dengan tentunya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata laki-laki ini setelah dia mendengar hadis, qala fulanun kadza wa kadza. Tapi fulan telah mengatakan demikian dan demikian. Diperdengarkan hadis kemudian membantahnya dengan mengatakan fulan mengatakan demikian. Faqala Ibnu Sirin, maka berkata Ibnu Sirin, uhadditsuka 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala fulanun kadza wa kadza la ukallimuka abadan. Aku menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau mengatakan tapi fulan berkata demikian dan demikian. Ini adalah pertanyaan yang sifatnya pengingkaran, enggak boleh yang seperti itu. La ukallimuka abadan, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya, seperti yang diucapkan oleh sebagian sahabat tadi. Wa an Salim ibni Abdullah anna Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Salim ibn Abdullah bahwasanya bapaknya yaitu Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida idza sta'dzanakum ilaiha. Idza sta'dzannakum ilaiha. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian atau anak-anak wanita kalian misalnya dari masjid-masjid Allah. Asalnya memang yang namanya wanita itu waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wahai wanita-wanita muslimah berdiam diri di rumah-rumah kalian. Tapi ketika suatu saat yang asalnya mereka memang banyak di rumah, kemudian mereka meminta izin kepada suaminya, meminta izin kepada bapaknya untuk mendatangi masjid Allah. Kangen dengan rumah Allah, ingin mendengarkan Al-Quran, ingin melaksanakan sholat secara berjamaah. Terkadang perasaan itu ada. Bagaimana seandainya mereka meminta izin, idza sta'dzannakum ilaiha, kalau mereka minta izin kepada kalian ke masjid, Nabi mengatakan la tamna'u, jangan kalian melarang mereka dari masjid-masjid Allah. Mereka bukan untuk berbuat maksiat. Mereka ingin melaksanakan ibadah di dalam masjid-masjid Allah. Tentunya diizinkan mereka menuju ke masjid, tetapi diingatkan dengan adab-adabnya. Tidak boleh memakai minyak wangi, harus menutup auratnya, dan masjidnya adalah aman dari fitnah. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka kita persilahkan mereka untuk mendatangi rumah Allah. Semoga membawa kebaikan, membawa semangat yang baru. Faqala Bilal ibn Abdullah, berkata putra dari Abdullah bin Umar, namanya adalah Bilal, putranya sendiri. Ketika bapaknya menyampaikan hadis ini, putra beliau mengatakan, wallahi lanamna'annahunna, demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. Demi Allah sesungguhnya kami akan melarang mereka, yaitu melarang wanita-wanita kami mendatangi masjid-masjid Allah. Karena menganggap bahwasanya ketika diperbolehkan untuk mendatangi masjid, maka akan terfitnah atau dia akan menfitnah, akan menjadikan mungkin membuka auratnya sehingga dia berdosa dan menjadikan orang lain juga berdosa. Akhirnya dia mengucapkan ucapan ini, demi Allah kami akan melarang mereka. Fa aqbala alaihi Abdullah, bapaknya itu Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, ketika mendengar Bilal ibnu Abdullah mengucapkan ucapan seperti itu, Rasulullah mengatakan jangan melarang, kok dia mengatakan demi Allah.
Bahkan bersumpah dan mengatakan demi Allah kami akan melarangnya. Padahal baru saja disampaikan hadis Nabi SAW. Maka segera bapak beliau itu Abdullah mendatangi anaknya ini. Fasabbahu sabban sayyi'an. Maka dia mencela habis-habisan putranya ini. Karena ini adalah anaknya sendiri. Dicela habis-habisan oleh Abdullah ibn Umar. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Salim, saudara dari Bilal, mengatakan aku tidak pernah mendengar bapakku mencela Bilal bin Abdullah dengan cara seperti itu. Mungkin kalau perkara-perkara yang lain ada omongan yang mungkin keras, tapi tidak sampai seperti ini. Tapi ketika yang dibantah adalah hadis Nabi SAW, demikian kerasnya Abdullah bin Umar kepada putra beliau ini. Waqal, kemudian beliau mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'annahunna, harusnya ada nunnya itu ya, atau lanamna'uhunna bisa juga. Aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud kepada putranya. Bagaimana engkau mengatakan demikian wahai anakku? Aku kabarkan tentang hadis Nabi SAW, kemudian engkau menentangnya dengan ucapan seperti itu. Qala an-Nawawi fihi ta'zirul mu'taridi ala sunnati wal mu'aridi laha bi ra'yihi. Maka di dalam kisah ini ada hukuman bagi orang yang menentang sunnah dengan akalnya. Karena akal dia mengatakan kalau mereka dibiarkan ke masjid ketika meminta izin maka akan melakukan demikian dan demikian. Itu akal mereka. Tapi Nabi SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya melarang kita untuk mencegah istri-istri kita dan juga anak-anak wanita kita dari masjid Allah kalau mereka memang meminta izin. Beliau mengatakan idza sta'dhannakum ilaiha, berbeda tentunya dengan kita memerintahkannya. Beda tentunya dengan kalau kita memerintahkan. Ini kalau mereka minta izin jangan dilarang. Kalau mereka tidak minta ya biarkan mereka di rumah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qarna fi buyutikunna. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, ukhidha min inkari Abdullah ala waladihi ta'dibul mu'taridi ala sunan bi ra'yihi. Diambil dari pengingkaran Abdullah di sini. Pengingkaran beliau terhadap putranya sendiri bahwasanya disyariatkan kita untuk memberikan pelajaran bagi orang yang menentang sunnah dengan akalnya. Wa jawazu ta'dibi bil hijran, dan boleh kita memberikan pelajaran dengan cara memboikotnya. Tadi dicela habis-habisan oleh Abdullah bin Umar. Bahkan boleh untuk memboikotnya. Faqad waqa'a fi riwayati Abi Najih an Mujahidin 'inda Ahmad, telah datang di dalam sebuah riwayat yaitu riwayat Abu Najih dari Mujahid di dalam Musnad Imam Ahmad, fama kallamahu Abdullah hatta mata. Maka Abdullah bin Umar tidak berbicara kepada putranya tadi yaitu Bilal sampai meninggal dunia. Jadi bukan hanya mencelanya, bukan hanya mengatakan aku menyampaikan hadis kemudian engkau menentangnya, tapi beliau dengan perbuatan beliau memboikot putranya sampai meninggal dunia. Tidak berbicara dengan putranya lagi sampai dia meninggal dunia. Wa hadza in kana mahfuzan, berkata Ibnu Hajar, kalau misalnya riwayat ini adalah sahih, benar dari beliau, yuhtamalu ayyakuna ahaduhuma mata aqiba hadhil qissah biyasir. Ada kemungkinan kalau memang ini benar, artinya Abdullah ibn Umar tidak berbicara dengan Bilal sampai meninggal dunia, maka dibawa, kata Ibnu Hajar, bahwasanya kematian salah satu di antara keduanya, baik Abdullah ibn Umar atau putranya, ini terjadi beberapa waktu yang sedikit setelah
kejadian ini. Jadi tidak lama antara kisah tadi dengan meninggalnya salah satu di antara keduanya. Jadi tidak sampai bertahun-tahun, ya tidak sampai bertahun-tahun Abdullah bin Umar tidak berbicara dengan putranya. Tapi antara kematian salah satu di antara keduanya dengan kejadian tadi adalah waktu yang sangat pendek. Ini maksud dari riwayat fama kallamahu Abdullah hatta mat, maka Abdullah tidak berbicara dengan putranya sendiri sampai meninggal dunia. Dan ini pelajaran bagi putranya tadi dan juga pelajaran bagi orang lain.